terjawabnya pertanyaan-pertanyaan mereka yang dikirim ke siniarwlt@gmail.com. Dan kalau misalkan lu juga punya pertanyaan terkait karir dan bisnis, silakan email ke email tersebut. Moga-moga pertanyaan satu orang mewakili keresahan banyak. Ini secara berkala pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini nih, kayak dari orang selanjutnya ini akan sering gue baca karena ya salah satu keresahan paling umum lah. Jadi gue bacain berulang-ulang. Halo Bang Panji, sebelumnya tolong disamarkan nama saya. Saya Pak Ketimbang Timplung dari Surabaya, umur 25, bekerja sebagai social media and digital creator di kantor Sub, sebuah perusahaan provider terbesar di Indonesia, kurang lebih 4 tahun. Lingkup kerja saya baik-baik aja, tapi akhir-akhir ini saya risau dan terus kepikiran untuk resign, dikarenakan pekerjaan yang saya jalani selama ini sudah terjadi cukup lama dan berjalan seolah-olah autopilot. Apa yang saya lakukan dari A sampai Z sudah terplanning, tapi saya cukup bosan dan tidak ada challenge yang berarti dalam keseharian yang saya lakukan. Sejujurnya, saya masih bingung ini kendaraan saya apa bukan. Saya enjoy menjalaninya, tapi ini bukan pekerjaan yang capeknya bikin saya bahagia. Masih ada pekerjaan lain dan api lain yang saya cita-citakan. Nah, pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan ke depannya dengan problem saya? Baiknya resign keluar dari zona nyaman untuk mengejar pekerjaan yang saya impikan, tapi dengan konsekuensi ketidakpastian ke depannya, atau tetap persisten di bidang ini dengan segala benefit yang saya dapatkan selama ini. Yang pastinya itu akan menghambat potensi diri saya sendiri, dan terlebih lagi saya takut kehilangan kesempatan yang sebenarnya itu kendaraan yang saya impikan. Mohon wejangan dan petuah untuk saya ke depannya. Semoga Bang Panji keluarga sukses dan sehat selalu di animasi. Terima kasih. Oke, untuk Pak Katimbang Timplung di Surabaya, gue mau bilang bahwa ada orang ya yang bisa betah lama banget di satu perusahaan. Pernah nggak? Atau kenal nggak sama orang yang kayak gitu? Mungkin di tempat lo kerja ada. Gue sih kenal, banyak yang kayak gitu. Gue kenal orang yang masuk ke sebuah perusahaan dari zaman dia masih magang. Jadi dia masih kuliah. Tapi dia terus aja di perusahaan itu sampai dengan sekarang. Sekarang jabatannya bisa dibilang tinggi. Dan itu berapa tahun tuh? Oh, nggak tahu gue. 10 tahun mungkin. 10 tahun mungkin. Atau mungkin lebih. Terus ada juga orang yang kerja di radio tempat gue kerja itu juga udah lama banget dia di situ. Lama banget. Mungkin dari 90-an akhir sampai sekarang. Aneh juga kalau dipikir-pikir ya. Ada lagi tuh satu orang yang senang banget, betah banget di pekerjaannya. Namanya Maverick di film Top Gun. Temen-temennya udah jadi admiral, dia masih jadi kapten. Nggak, tapi ada orang-orang yang memang betah banget di sebuah pekerjaan. Kenapa? Karena untuk orang ini, kenyamanan, sesuatu yang terpola dan terbaca, justru jadi sesuatu yang membuat dia bahagia. Pada saat yang bersamaan, akan ada orang yang kerjanya lompat-lompat mulu. Untuk orang ini, hidupnya ini akan lebih capek, lebih pusing, lebih banyak ketidakpastian. Lebih tidak stabil, lebih tidak tertebak. Tapi memang bukan itu yang membuat dia bahagia. Dia bahagia kalau dia merasa ada sebuah pencapaian. Dia ingin bangga dengan dirinya sendiri dengan cara mencapai sesuatu. Pada akhirnya pencapaian dia mungkin tidak dianggap penting sama banyak orang. Tapi itu kebahagiaannya dia. Nah, dua orang ini ada. Dan benar dua-duanya. Kita mesti cari tahu kita tipikal yang mana. Yang bahagianya datang dari kenyamanan, bukan berarti nggak punya pencapaian. Punya. Tapi nggak bahagia aja dengan pencapaian itu. Artinya ya mungkin dirayakan dengan potong kue atau minum-minum. Tapi kebahagiaannya itu datang dari sesuatu yang tenang dan nyaman dan ketebak sebenarnya. Stabil. Saat yang bersamaan, orang yang hidupnya dari pencapaian atau kebahagiaannya dari mencapai sesuatu, bukan berarti nggak suka kenyamanan, dan bukan berarti hidupnya nggak ada nyamannya sama sekali, ada juga. Tapi ketenangan dan kenyamanan itu bukan sesuatu yang membuat dia bahagia. Nah, berdasarkan dua jenis manusia itu, prediksi gue sih lu orang yang kedua. Karena lu risau, karena lu resah. Karena orang yang tipikal pertama nggak apa-apa, baik-baik aja. Kalau yang gue baca, sebenarnya kan jabatan lu ini, gue nggak tahu lu kerja di mana sih tepatnya, tapi jabatan lu ini ruang tumbuhnya itu masih gede. Social media dan digital creator. Ini beda-beda sih setiap perusahaan, tapi
biasanya atau bukan biasanya, ada yang naiknya jadi senior social media and digital creator, naiknya jadi social media strategist, naiknya jadi promotion, naiknya jadi marketing. Terus aja. Dan bisa juga jadi head dari CEO gitu ya, atau direktur. Cuman kan bisa di situ atau bisa di tempat lain. Nah, prediksi gua, lu mungkin nggak betah karena kalau gue nggak salah baca, perusahaan lu ini ceilingnya atau atapnya rendah. Bukan genteng ya, atapnya. Ceilingnya tuh rendah. Sehingga ini konsekuensi perusahaan dengan ceiling rendah ya. Ceiling rendah itu berarti ukuran perusahaannya kecil. Konsekuensinya itu dua. Satu, cepet banget nyampe ke puncak. Selesai. Atau dua, justru nggak nyampe-nyampe ke puncak. Karena orang yang di atasnya nggak pindah-pindah. Bisa juga kayak gitu. Nah, gue sih akan menyarankan lu untuk keluar kan. Ini juga berlaku untuk yang mendengarkan. Nah, kalau pertanyaan, bukan keluar ya, bukan sekedar keluar, tapi mulai menjalani program yang lu desain sendiri, supaya lu bisa kemudian hidup dari dunia yang lu cinta itu tadi. Entah itu pindah kantor atau mungkin di kewirausahaan. Pertanyaannya kan, apa yang mesti dilakuin ke depannya? Kalau gue akan selalu ngingetin buku dari Yori Sebastian, Creative Junkies, tapi gue beneran gak tahu apakah bukunya masih ada atau enggak. Dia punya teori 80-20-10. 80 itu lakukan yang stabil, yaitu kerjaan lu sekarang. 20%-nya dipakai untuk memulai perjalanan lu ke dunia yang baru ini. Apakah itu dengan belajar tentang dunia baru tersebut, apakah itu belajarnya formal alias sekolah lagi, atau non-formal via YouTube dan podcast, persiapan menuju ke sana. Atau 20%-nya ini dipakai untuk kayak misalnya nyiapin alat, nyiapin modal kerja untuk si 20% itu tadi. Belajar untuk membagi waktu sih, supaya 20% itu terlaksana. 10%-nya, kok 70, 20, 10, gue bilang 80, 20, 10. 110 dong goblok. 70, 20, 10. 10%-nya dipakai untuk eksperimen bebas. Eksperimen bebas. Jadi ya biar lu gak bosan, biar ada ruang gerak, biar ada ilmu baru yang masuk. Nanti lama-lama yang 70 ini, 70% dari tenaga, waktu, uang lu, resource lu, itu menyusut tuh jadi 60. Lalu yang 20 jadi 30. Nanti yang 60 jadi 50. Yang 30 jadi 40. Begitu terus sampai akhirnya udah waktunya untuk switch. Nah, kalau lu sadar, ketika switch tuh posisinya 50-50 tuh. Yang berarti, atau mungkin 60-30. Iya betul. Yang berarti, waktu lu pindah ke dunia yang baru ini, bisa jadi penghasilan dan posisi lu itu turun. Karena kan yang sebelumnya kan ada di 70. Bisa jadi. Tapi emang itulah yang mesti terjadi. Makanya lu tau gak sih ada ungkapan mundur beberapa langkah untuk melompat maju ke depan. Ya kayak gitu tuh. Mundur dulu dikit, terus begitu lompat maju ke depan. Gue tuh dalam hidup gue tuh sering kayak gitu. Dari Bandung pindah ke Jakarta sebagai penyiar radio ya, penyiar radio Bandung, pindah penyiar radio Jakarta. Penghasilan gue tuh turun, percaya atau tidak. Karena di Bandung gue cukup berkuasa pada zaman yang nge-MC banyak banget, hampir setiap minggu gue nge-MC. Ketika pindah ke Jakarta kan gue gak terkenal di Jakarta sebagai seorang penyiar. Jadi kerjanya cuma siaran doang. Terus sama juga waktu gue akhirnya berhenti siaran untuk fokus ke TV juga gitu. Di TV gue mulai dari bawah. Di radio gue dan Steny udah punya nama. Tiap hari muncul di radio, ya tiap hari dapat kesempatan nge-MC lagi kan. Terus ketika di presenting juga, akhirnya gue tinggalkan untuk stand up. Di TV saat itu, gue udah stripping tiap hari gue masuk TV. Program gue tiap hari, sehari ada yang 2, ada yang 3 kali. Sehingga
ketika gue ambil stand up, penghasilan gue turun, jauh malah. Tapi sekarang posisinya enak. Di New York pun hal yang sama. Ketika gue pindah ke New York, penghasilan gue turun. Tapi mengingat polanya, kalau gue teguh dan konsisten, gue akan nyampe juga ke posisi yang lebih tinggi. Nah, ini yang gue harapkan sama lo. Moga-moga ini menjawab pertanyaannya. Untuk yang lain, silakan kirimkan emailnya ke seniorwlt@gmail.com dengan harapan satu pertanyaan mewakili keresahan banyak orang. Thank you semua. Bye. Selamat datang di Senior Work Life Trampoline. Seperti biasa, kita akan bacain email yang masuk ke seniorwlt@gmail.com dengan harapan pertanyaan seseorang mewakili keresahan sebanyak-banyaknya orang. Dan kali ini lagi resah-resahnya dibahas banyak orang lintas industri nih, yaitu tentang artificial intelligence atau AI yang dikhawatirkan menggantikan sejumlah pekerjaan. Yang mana sebenarnya emang selalu terjadi. Teknologi selalu menggantikan sejumlah pekerjaan. Dan kali ini generasi ini yang kena tulahnya. Padahal generasi ini nggak pernah mempermasalahkan ketika itu terjadi di generasi sebelumnya. Oke, kita coba jawab dulu ya. Halo Bang Panji, semoga dijawab di sini ya. Kenalin, saya seorang mahasiswa jurusan S1 Pariwisata dan sekarang lagi di semester 5. Saya Gen Z 19 tahun yang suka overthinking tentang masa depan. Apalagi kalau ada narasi karena ada narasi kalau AI bakal mengganti banyak kerjaan di berbagai industri termasuk industri pariwisata. Saya ngerti kalau mau nggak terganti, simpelnya harus tetap ngembangin diri biar nggak kalah sama kompetensi AI. Tapi di satu sisi, saya juga mikirnya AI bakal tetap lebih unggul untuk pemakaian di industri dari segi efisiensi. Apalagi kalau di industri pariwisata, narasi yang mayoritas berkembang itu AI nggak bisa mengganti hospitality pekerja pariwisata. Yang menurut saya, narasi ini nggak se-powerful itu. Pertanyaan saya, gimana caranya biar nggak kalah sama AI ini Bang Panji? Apa yang bisa dilakukan sekarang untuk mengantisipasi perkembangan AI di masa depan? Soalnya, kalau mengandalkan hospitality doang, siapa tahu kalau AI nanti juga bisa menciptakan hospitality. Atau mungkin wisatawan juga nggak terlalu peduli-peduli amat sama hospitality yang dikasih sama manusia. Terima kasih Bang Panji, ditunggu selalu konten-kontennya. Menarik sekali. Pertanyaan dia valid dan pemikiran dia cukup masuk akal menurut gue. Yang bilang bahwa AI nggak akan punya dampak atau nggak bisa mengganti hospitality pekerja pariwisata, itu rasanya bilang seperti itu karena berpatokan dengan AI sekarang. Kita kan nggak tahu AI bisa kapan. Dan benar juga, ada wisatawan yang nggak terlalu peduli-peduli amat sama hospitality yang dikasih sama manusia, dan inilah yang mungkin akan terjadi di masa depan. Bisnis hospitality tentu akan ada layernya ya, ada yang high on experience, ada yang high on efficiency, ada yang low on price, ada yang high on price tentunya dengan benefit dan segala macamnya. Ambil contoh, sebenarnya ya AI itu dan aduh sorry banget nih, gue lagi kurang fit. Sebenarnya ya, dan gue nggak tahu udah atau belum, kayaknya sih udah deh. Sebenarnya kalau kita ngomongin bisnis perhotelan dan kita ngomongin ada orang-orang yang nggak butuh hospitality untuk menikmati layanan hospitality business, sebenarnya AI itu bisa membantu lu buka website nih, ada sebuah layanan penginapan, hotel sederhana lah, katakanlah hotel kabin, hotel box gitu, hotel kecil, mesen online, kemudian ngasih lu bayar online, ngasih kodenya lu pakai untuk masuk ke kamar, selesai. Nggak butuh orang satupun di dalam bisnis hospitality tersebut. Apakah tidak ada hospitality? Tergantung juga. Karena kalau misalkan semuanya seamless dan nyaman dan ramah gitu ya, kayak misalnya ramah dalam arti kata, setiap kali kita mesen sesuatu atau membayar sesuatu, dibalasnya dengan santun dari sisi mereka gitu. Ketika kita masuk ke hotel, disapa oleh AI, halo selamat siang, selamat malam, udah dia dengan scan wajah kita, habis itu dibilang, halo selamat siang Pak Panji, datang sesuai dengan jadwalnya ya, selamat datang, silakan masuk menuju kamar Anda, terus diarahin tuh, ada suaranya, dia ngebaca letak kita berdiri di ruangan tersebut dan dia ngarahin, kalau misalkan Pak Panji menengok ke sebelah kanan, Pak Panji akan ngelihat lift, silakan ambil lift kedua, nanti Pak Panji akan, terus aja kayak gitu, masuk,
Dan itu masih pakai voice ya. Eee Suatu hari mungkin nggak kayak gitu, tapi intinya tetap merasakan kenyamanan, bisa aja. Ini gue nggak tahu